Pagi hari ini saya mau bawa kita untuk melihat firman Tuhan, dan saya harap anak-anak muda, karena saya selalu tidak bersama ibadah muda-mudi itu. Ini khusus bukan hanya untuk secara umum, tetapi juga untuk kita khusus anak-anak muda. Perlu kita ketahui ini. Dan saya harap ibu-ibu juga mari kita belajar. Kalau tidak kita belajar susah nanti, kan? Nah, mungkin kalau kita suka yang khotbah yang biasa-biasa saja, itu sudah jadi kebiasaan. Nah, saya mau kita supaya dapat membuka minda kita bersama, karena kita hidup di hari-hari terakhir. Pembunuhan ada di mana-mana. Kalau kita lihat orang Kristen sendiri yang melayani di gereja, pimpin pujian, backup singer, ya, tidak dapat dinafikan. Kalau betul-betul kita hanya mengetahui tentang Tuhan, tapi tidak ada Tuhan betul-betul ada di dalam hati kita, bila-bila saja kita akan tinggalkan Tuhan. Bahkan, saudara, ada beberapa case di mana saja, baik di dalam negara kita, di dalam negeri, di luar negara. Siapakah yang kadang-kadang bunuh diri hanya karena stres, ya, mengalami masalah mental, akhirnya mereka bunuh diri sendiri, bahkan membunuh, saling membunuh antara satu dengan yang lain. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak. Dan kalau kita lihat hari ini, ya, tidak pilih dia orang Kristen kah, melayani di gereja kah, atau luar Kristen kah, hari ini roh setan bekerja dengan dahsyat. Kalau kita lihat hari ini, bukti Alkitab sudah katakan bahwa di hari-hari terakhir kamu akan melihat tanda-tanda akhir zaman. Ya, peperangan di mana-mana, manusia hidup tanpa kasih, tidak ada toleransi, saling hina menghina. Kalau kita lihat Kristen dengan Kristen, hina menghina dan sebagainya. Ya, harap kita di sini sebagai satu keluarga, harap kita, apabila Tuhan duduk dalam hati kita, kita tetap menjaga hubungan kita. Amin. Nah, jadi saya mau supaya anak-anak muda, ayo siapkan minda. Mari kita berdoa dalam hati supaya diberikan pengertian. Ya, sebab sebelum kita pergi kepada dia punya isi dari khotbah ini, ada beberapa sedikit pengetahuan yang kita mau belajar. Dan mungkin hari-hari akan datang, kalau saudara kita di situ, saya coba untuk mengajar tentang apa itu falsafah Platonisme, ya, dan ajaran-ajaran, pengetahuan-pengetahuan yang membingungkan, ya, ajaran-ajaran sesat. Dan ini perlu diajar, ditekankan kepada kita hari-hari ini. Kalau tidak, kita jadi orang Kristen yang budak-budak. Bahasa Indonesia bilang kekanak-kanakan. Itu sebabnya apabila kita jadi orang Kristen yang kanak-kanak, budak-budak, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Kalau bahasa kami murid bilang, sikit-sikit ahimali. Oke. Nah, kita lihat hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Ya, hidup berakar maksudnya biar, ya, maksudnya murid dalam kayahan takai harus anam bakat. Tahu anam bakat? Mungkin aku anam bakat tuh. Ya. Konongas antanom takara somi tanaman. Ya, kalau kita lihat pokok yang dia punya akar masuk ke dalam, bagaimana angin tiup pun dia tetap berdiri. Tetap dia tidak rebah. Dahan dia boleh patah. Ya, mungkin dahan-dahannya boleh patah. Tetapi pokok yang berakar itu mungkin boleh patah ini, tapi dia punya pokok itu tetap ada di situ. Dia tidak tercabut. Itu maksudnya berakar dan terus bertumbuh dalam Kristus, dalam iman takara Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita berakar dan bertumbuh dalam Kristus? Nah, kita lihat ini adalah tentang Paulus sebagai orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, menulis surat kepada orang-orang atau gereja di Kolosi, orang-orang percaya seperti kita hari ini.
Karena gereja di Kolosi diserang oleh ajaran-ajaran sesat. Dan ajaran-ajaran sesat ini kalau bukan berpandukan firman Tuhan, dan kalau kita tidak ada pengetahuan yang lebih dalam tentang firman Tuhan, dan juga tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, boleh tersesat. Dan hari ini, ajaran-ajaran ini, penyesatan-penyesatan ini, dari dulu sampai hari ini tetap berleluasa. Itulah sebabnya ada di antara orang-orang Kristen, contohnya lah, dia bilang, apa kamu punya itu sembayang itu, gereja kamu itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya kalau kami punya bebas, bah. Ya kami punya lagi dari dulu punya, lama-lama punya ini. Dia punya apa itu? Yang dari dulu, dari mula dia bilang, kalau cakap dia bilang dari macam akar itu, dia bilang kami punya. Tapi bagaimana mereka katakan itu dari dulu punya, tapi kehidupan mereka tidak memperlihatkan sifat tingkah laku mereka seperti orang kafir. Bezanya dia pergi ke gereja hari Minggu, tapi sifatnya seperti orang kafir, tingkah lakunya seperti orang kafir. Kalau orang kafir menipu, dia pun menipu, kan? Kalau orang kafir menghina, mencaci maki, dia pun begitu, sama, dia ada beza. Tapi Alkitab mengajar, pengajaran yang benar dalam 2 Korintus 5:17 bilang, siapa di dalam Kristus, ya ciptaan baru. Maksudnya ciptaan baru itu pola pikirnya baru. Kalau dia dulu pembenci, pendendam, pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dulu dia pendendam, tidak ada kasih. Sekarang dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dulu dia tidak suka, dia benci, dendam. Sekarang dia siap mengampuni dan menerima kekurangan orang lain. Itu maksudnya hidup baru. Oke? Tapi coba nilai orang-orang yang hanya memanggil sebagai orang Kristen, yang selalu pergi gereja, mungkin pelayan di gereja, tapi sikap mereka, hidup mereka bertentangan dengan ajaran yang benar, firman Tuhan. Ya. Dan ini yang terjadi, justru kenapa Paulus menulis surat ini, memberitahu kepada orang-orang jemaat di Kolosi supaya jangan terpengaruh, terpedaya dengan sifat ajaran-ajaran mereka ini. Ya, dan hari ini berleluasa. Ada yang meremehkan, atau memperkecilkan dosa. Tidak apa baik itu, sikit saja baik itu. Ada kan, ada dengar macam itu? Ya. Dan inilah kadang-kadang boleh mempengaruhi minda kita, dan akhirnya kita tolak kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Maksudnya Paulus bilang kamu sudah menerima Yesus. Saudara dan saya, ada yang belum terima Yesus di sini? Belum bertobat? Ya. Dan ini ditujukan oleh Paulus kepada orang-orang yang sudah bertobat, termasuk saudara dan saya. Dia bilang, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah, karena itu mestilah, dia bilang, hendaklah hidupmu, dirimu, imanmu, kepercayaanmu, tetap di dalam dia, di huruf besar. Dia itu Yesus. Tetap di dalam Yesus Kristus. Ya, karena Yesus yang selalu kita dengar, karena hanya Yesus yang telah membayar harga utang dosa kita. Tiada lain. Oke, agama memang banyak, boleh banyak. Nabi, rasul boleh banyak. Tetapi tokoh yang paling yang telah membayar harga hutang dosa kita tiada lain, hanya Yesus. Satu-satunya. Juru selamat. Tuhan dan juru selamat. Dia bukan hanya sekadar nabi, dia bukan hanya rasul, tapi dia adalah Tuhan yang dari atas turun ke bawah, ya, untuk mencari dan menyelamatkan kita. Nah, saya mau bawa kita sekarang naik ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, intopotmu, kepercayaanmu, biar anam bakat kepipiok, no. Ya, anam bakat lebih dalam lagi. Tapi bagaimana kita berakar lebih dalam, kita lihat nanti. Dibangun di atas dia.
di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nanti kita akan melihat bagaimana orang yang berakar dan bertumbuh dan yang yang terus ikut Tuhan, hidupnya teguh di dalam Tuhan, kita lihat nanti. Ya, kita mau belajar betul-betul, biarlah ini membawa kita untuk menilai kehidupan kekristenan kita. Setakat ini, berapa lama sudah jadi orang Kristen? Kalau orang-orang tua dulu bilang, saya yang makan garam dari Kristen dulu-dulu, sampai sekarang kami dari dulu ini. Tapi hidupnya masih suka buat dosa. Macam mana kau bilang dari dulu sampai sekarang? Sedangkan bahasa istilah orang Kudat bilang, betullah kau dari dulu makan garam, tapi dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Itu saja dibilang. Kalau dulu kau suka kritik orang, sekarang kau masih juga. Jadi sama seperti nyanyian, aku masih seperti yang dulu, bukan yang lagu cinta-cinta ya. Saya mau supaya kita santai, relax. Apa tadi? Saya bahasa rumus itu coba-coba. Oke, nah sekarang saya mau bawa kita latar belakang. Ini yang saya bilang ini, ya. Ini yang susah sikit, tapi anak-anak muda mari dengar. Latar belakang kenapa Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Kolosi ini. Sebab di Kolosi ada ajaran-ajaran sesat seperti yang kita hadapi hari ini. Ada yang masuk-masuk di rumah-rumah kamu kan? Nah, surat Kolosi ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 60 sehingga 61 Masehi dari penjara. Dia waktu itu Paulus ada di penjara, dia di dalam penjara. Walaupun di dalam penjara, Paulus tulis surat untuk memberi dorongan kepada jemaat, semua orang percaya. Saudara, apa yang dapat kita belajar? Boleh saya ikut sama saya? Apa yang saya dapat belajar? 1, 2, 3. Dari ini kisah Paulus di dalam penjara, tubuhnya dalam penjara, tetapi mindanya, semangatnya tetap tidak terpenjara. Saya tahu hari ini, kalau kita tarik ini pelajaran, kita pindah dari sini, macam baru kita mulai baru itu. Ya, mau renovation, perlu uang banyak sekarang, yang baru berapa saja itu pun sudah banyak tuh. Syukurlah Tuhan buka jalan. Ada mungkin berpikir itu dari luar. Tidak, ada sebahagian. Oke. Nah, jadi bagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai bapak di sini, itu siang malam susah mau tidur. Itulah sebabnya kalau anak-anak istri saya ada masanya macam waktu dia cakap-cakap lalu saya punya mulut macam yang cerita macam-macam itu, sebenarnya saya mau kasih lepas. Bayangkan, saya mau tanya bapak-bapak, kalau keuangan kita di rumah tidak ada, kita sebagai bapak bingung nggak tidak? Kita pikir istri, kita pikir anak, ada sekolah, dia sekolah, ada mau perlu belanja, kita coba pikir. Bingung kan? Apa saya mau buat apa ini macam mana? Oke. Dan itu yang sedang terfikir di pikiran saya. Saya bilang bagaimana ikon buka saja pun berapa. Ikon dia minta buka, mau buka itu 1.700. Belum pasang. Dari mana duit? Bikin mimbar semua, beli apa semua itu. Macam mana? Pas itu ini mau buka ini semua. Nah, lepas itu kita mau cat lagi begini. Ada banyak perlu buat. Yaitu bermain di minda saya. Dan itu sebabnya saya belajar tenang. Seolah-olah dalam keadaan yang macam begini saya rasa terpenjara. Tetapi saya belajar supaya hati saya jangan terpenjara. Tetap bergantung sama Tuhan.
Esok mereka mau anu nih, mau buka. Apabila saya runding bincang, dia bilang, pasal beginilah, buka dan pasang. Orang yang tidak seiman dengan kita juga itu, buka dan pasang. Tidak apalah, saya minta 3.000. 3.000 pun di mana mau dapat kan? Saya bilang, hari Minggu kau buka sajalah. Sekarang saya sedang berpikir, dari mana itu nanti? Tapi saya tidak biarkan itu untuk mengikat saya. Saya tahu pertolongan itu dari Tuhan. Oke. Dan lagi, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana berjalan, Tuhan izin berjalan di padang gurun. Kita diajar padang gurun adalah tempat di mana Tuhan melatih kita. Padang gurun itu adalah tempat di mana Tuhan ciptakan mukjizat. Tetapi Tuhan tidak dapat menciptakan mukjizat kalau kita tidak betul-betul menaruh iman kita kepadanya. Dan saya terpikir, saya lihat itu dari 3 tayar punya jemaat keluarga, dari 3 tayar pun mau karena suruh pindah. Kan? Saya bilang, wah, kalau mereka kena suruh pindah, sekarang kami mau pindah lagi. Bagaimana mereka juga, kan? Dan mau tahu, sebagai bapak kepada keluarga kita semua ini, saya bukan senang hati itu. Saya pikir ini, saya pikir mereka, saya pikir kamu semua. Kecuali lah kalau hamba Tuhan yang penting pergi sembahyang, kena kasih gaji, ramai-ramai datang selalu, sudah jadi rutinitas datang, tidak payah lah apa semua. Ya. Tapi kalau firman Tuhan bilang, kalau kita gembala yang betul-betul cinta, sayang dengan jiwa-jiwa, sayang dengan keluarga sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak boleh lari di sini. Kamu semua selalu di sini. Ya. Oke. Nah, padang gurun, saya harap ya keluarga kita di 3 tayar, kalau betul lah karena suruh pindah sudah. Saya dengar bilang mereka sudah kemas-kemas. Mereka pun cari rumah sewa. Jadi kalau mereka cari rumah sewa, saya bilang bagaimana? Kan? Rumah sewa sekarang bukan murah. Saya bilang ini berjalan di padang gurun juga. Saya harap mereka tetap teguh, jangan goncang. Ya, lalu berpikir, kenapa ya Tuhan? Kami sudah sembahyang dan ya kenapa ini ya? Jangan. Kita lihat Tuhan belajar bersama. Setiap kita pasti mengalami ini. Amin. Ya, selagi kita belum balik di sorga, selagi itulah yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan bilang, kumpulkanlah harta di sorga. Sebab di sorga tidak ada ngengat, tidak ada kerat. Ya. Oke. Saya sudah pergi jauh, tapi sesuai dengan ini. Oke. Dan saya dorong kita, kalau Anda sekarang ini sedang berjalan di padang gurun, ayo katakan, tanam dalam hati masa Tuhan untuk melakukan mukjizat dalam perjalanan kami. Masa Tuhan, kalau kau suruh kami pindah di bangunan ini dan bangunan baru, berarti pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Saya terpikir-pikir, bagus juga. Kami di atas sana, di sana JNT di bawah, kami nyanyi-nyanyi biar Tuhan jamah mereka. Gitu. Kan? Walaupun satu lot saja tidak apa. Oke. Kita pergi seterusnya. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, jemaat Kolose menghadapi ajaran sesat yang menggabungkan falsafah manusia. Itu falsafah Yunani. Falsafah siapa ini? Falsafah si Plato. Ajaran Plato. Murid-murid dia Sokrates begitu. Dan saya tidak tahu kalau saya boleh kasih ini. Nah, saya takut kita bingung nanti. Saya sedikit lah. Kita lihat ayat ini bermaksud, lihat di sana, bahwa jemaat Kolose sedang dipengaruhi
oleh ajaran yang mencampurkan iman Kristen dengan falsafah manusia. Ya, khususnya falsafah Yunani. Yunani itu falsafah siapa itu yang terkenal itu, si Plato. Oke, itu dari tahun 400 sampai 300. Dan itu falsafah, itu maksudnya pengetahuan Plato itu luar biasa. Oke. Nah, khususnya falsafah Yunani yang menekankan kebijaksanaan, pengetahuan manusia. Ya, logik. Kalau yang tidak logik tidak mau diterima. Firman Tuhan selalu kadang-kadang masuk akal, kadang-kadang tidak masuk akal. Yesus berjalan di atas air, masuk akal kah tidak? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan, 5 keping roti, masuk akal kah tidak? Itu ditolak. Itu tidak masuk akal. Ya, yang mau yang logik-logik dan spekulasi rohani tanpa berlandaskan wahyu. Maksudnya saya singkatkan saja supaya saya pergi ke terus ke sini nanti, saya takut kamu bingung. Dan nanti saya kirim ini khotbah ini, bahan khotbah ini di grup, coba baca. Yang anak-anak muda ayo baca berulang-ulanglah supaya kamu paham. Ya, sebab kalau saya campur aduk ini sekarang ini nanti bukan campur aduk. Saya hurai, saya kasih jelaskan ini, saya tahu bukan senang untuk diterima nanti nih. Bingung nanti saya masuk kepada poin khotbah yang betul-betul isi dia bingung sudah mungkin. Kan? Jadi saya terpikir begitulah. Nah, ini semua ada ya, nanti kamu baca, terutama anak-anak muda, kalau kamu boleh kasih hurai sama kasih jelas sama ibu bapak kamu ya silakan. Oke? Nah, maksudnya ajaran gnostik dia bilang, gnosis itu maksudnya daripada Plato. Lebih kepada pengetahuan. Dia menganggap bahwa tubuh ini tidak ada arti, tubuh dan roh ini terpisah. Itulah sebabnya ajaran gnosis ini lebih kepada menekan kepada pengetahuan tentang hal-hal yang mistik-mistik. Yang lebih kepada yang amalan, yang macam renung-renung, yang selalu ya ada orang-orang Kristen yang dia bilang saya rasa-rasa Tuhan cakap sama saya, saya ini gitu. Ya, hampir-hampir begitu. Itu dia. Jadi bahaya. Oke? Ada kamu dengar yang macam begitu? Tuhan bilang sama saya, kau kawin saya Noah, gitu. Walaupun berumur, yang penting kau mesti taat sama perintah Tuhan. Oke? Itu mistik. Dan pengalaman-pengalaman yang bukan berlandaskan firman Tuhan. Ada orang bilang, sikit-sikit nampak itu langit sana itu. Dia bilang gambar Yesus. Gambar si Anu, dia bilang. Dia terang di sana, gambar apa karena mengana. Ya, itu kadang-kadang itu awan saja yang terbentuk. Dia bilang, ini peringatan Tuhan ini. Tapi kita perlu rujuk dalam Alkitab. Alkitabkah itu atau hanya ilusi? Ya, dan inilah yang masuk ajaran ini, ya, gnostik. Ini masuk dalam gereja mula-mula. Oke? Yang orang-orang Kristen yang mula-mula akhirnya terpedaya, terpengaruh itu abad pertama sampai abad yang keempat. Ya. Bayangkan Plato punya ajaran, dia punya falsafah ini dari tahun 400 sebelum Masehi, sebelum Yesus datang, sebelum lahir. 400 hingga 300 Masehi itu sebelum Yesus datang. Itulah sebabnya setelah ada kekristenan abad pertama sampai abad yang keempat itu, akhirnya itu ajaran ini mulai masuk. Ya, dan mereka mulai terpedaya, terpengaruh. Itulah sebabnya Kolose menulis surat. Dia beritahu betul-betul supaya jangan terikut-ikut, terbawa-bawa dengan ajaran ini. Nah, kita pergi kepada ini. Paulus menulis untuk yang di atas makna ayat itu. Paulus menulis untuk apa? Memperkuatkan jemaat agar tetap berakar dalam Kristus. Nah, itu.
Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Saya takut kamu diam-diam. Nanti saya saja yang hidup di sini. Tahu-tahu Allah dibilang macam mana nanti ya, apa saya makan di rumah, apa saya masak, mau datang lagi gotong royong nanti, Allah saya panah, macam mana ini ya, macam mana saya urus saya punya itu maksud saya. Kalau si Robert Diadon bilang, banyak orang-orang Kristen, badannya, tubuhnya ada di gereja, tapi pikirannya sana melayang-layang, dia bilang. Di sini tiada, amin. Adakah yang sedang pikir nanti lepas sembahyang apa saya makan? Oh, ada sasau sana itu. Kan? Adakah macam itu? Oke, kita kembali. Masih hidup? Oke. Semua apa itu? Kita punya pikiran, tubuh betul-betul hadir di sini? Gituan. Oke. Lihat ya, menegaskan Kristus cukup. Kristus adalah Allah sepenuhnya. Paulus menegaskan bahwa Paulus menulis untuk memperkuatkan di mana itu? Itu. Paulus menulis untuk memperkuatkan jemaat agar tetap berakar dalam Kristus, menegaskan Kristus cukup. Dan iman sejati menghasilkan hidup nyata. Ya. Bukan ditambah dengan pengetahuan, perbuatan baik. Ya, bukan ditambah ini ajaran-ajaran gnostik itu mesti kau jangan makan ini, jangan makan itu. Campur aduk. Oke? Nah, itulah sebabnya ya Paulus menegaskan Kristus cukup menjawab keperluan kita. Iman sejati menghasilkan hidup nyata. Apa maksudnya itu? Coba kita pergi seterusnya. Dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan begini kan, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Apa maksudnya kata-kata itu? Itu menekankan pengalaman iman yang sudah diterima secara pribadi. Sekali lagi ya, ada di dalam ayat 6 tadi bilang, kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Kalau Anda dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda dan saya, maksudnya kalau sudah terima, dia bilang gini, menekankan pengalaman iman yang sudah diterima secara pribadi. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah keputusan kita. Ya, keputusan muktamad kita. Waktu kita memberikan hidup kita pada Tuhan, bertobat, itu berarti pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Oke? Itu maksudnya, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Menekankan pengalaman iman yang sudah diterima secara pribadi. Iman bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan. Banyak orang Kristen hanya tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak punya hubungan hidup dengan Kristus. Ya, tidak cukup untuk kita tahu tentang Tuhan, dengar daripada khotbah-khotbah, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, pengetahuan tidak cukup. Itulah sebabnya kenapa susah juga kan berita-berita yang kita dengar. Orang-orang yang melayani Tuhan, sebelum Natal mereka melayani, pimpin 2 orang itu, suami istri. Tapi kenapa itu terjadi? Wah, Anda jawab sendirilah. Jawabannya mungkin hanya karena tahu tentang itu, tentang Tuhan, tapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Boleh kita katakan haleluya, 1, 2, 3. Ya, walaupun kita mengalami masalah cabaran, saya tahu ada pengalaman-pengalaman, ada anak-anak Tuhan yang mengalami di sini. Saya rasa Brother Jeff pun mengalami, saya punya istri mengalami itu anxiety, itu stres, apalagi itu anxiety, depresi. Dia beli
Istri saya boleh kasih bezakan apa maksudnya depresi dengan anxiety. Boleh kau kasih tahu kan? Sekejap saja. Hah? Kalau anxiety apa? Kau takut mati kan? Begitu gak? Takut mati. Kau tidak rasa selesa. Kalau depresi, engkau rasa kau hilang ingatan, arah hidup. Kalau kau ada istri, ada suami, tiba-tiba kau rasa istri kau, suami kau rasa sudah macam yang kau tidak sayang lagi. Begitu kayak itu. Kita harus bedakan ini. Depresi dan anxiety. Ya, itulah mungkin karena apabila ini terjadi dan dialami oleh beberapa orang hari ini, ada yang bunuh diri, ada yang kasih tinggal suami, kasih tinggal istri, dia lari cari penghiburan di luar sana. Ini bukan hanya terjadi kepada orang yang sudah kawin, tapi juga terjadi kepada anak-anak muda. Nah, hati-hati. Kenapa saya bertanya begitu? Ini pengalaman istri saya. Saya tidak tahu mula-mula itu. Membedakan anxiety dengan depresi. Dan hari ini banyak orang yang mengalami itu. Jadi kalau tidak ada Tuhan dalam hati kita betul-betul, tidak heran kalau kita bunuh diri atau lari kemana-mana. Saya teringat ini, saya minta maaf sajalah saya, ini supaya menjadi pengalaman kita ya. Syukurlah saya berdoa tenang apa semua. Waktu itu istri saya mengalami depresi sudah itu kan mungkin. Sampai dia berpikir untuk kasih tinggal kami, saya dan anak-anak. Itu dia bicara di bilik bersama dengan saya. Syukur dia cakap dengan saya di bilik, di tempat tidur. Dia bilang, sayang, saya sudah tidak ada hati sama kau. Wah, itu saya terkejut. Dia mulai tidak peduli sama anak-anak. Saya mau jalan, dia bilang. Saya siap-siap sudah beli tiket untuk keluar negara. Mau pergi kerja di Australia. Wih, itu bukan main-main, serangan padang gurun saya itu sebagai suami. Tapi saya doa. Saya cerita dengan dia. Lama itu. Dia tahu berapa lama itu baru pulih. Dan bukan kami saja mengalami, ada beberapa hamba Tuhan, termasuk sahabat baik saya. Dia sama istri dia sampai tidak kumpul, dia bilang selama 5 tahun. Tapi syukur dia sebagai hamba Tuhan. Boleh saja dia bilang, kau pergilah. Ada lagi bayang baru bila-bila cari kan. Ya, kalau bukan Tuhan ada dalam hati, ya, senang saja tinggalkan. Itu saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Ya, istri dia tidak peduli dia. Ya. Masak pun tidak, apapun tidak. Dia sendiri sama dengan anak-anak. Dia pelihara, dia pergi hospital, bawa dia hospital yang apa itu? Spesialis punya kan. Berapa tempat tidak juga sembuh-sembuh. Tapi puji Tuhan, dalam 5 tahun pernah berjumpa sama-sama, bawa piano, sama-sama saya tahu itu. Selama balik sudah itu, baru mulai Tuhan pulih. Nah, sekarang dia betul-betul pulih 5 tahun yang lalu, dan dia sekarang melayani lebih lagi. Ya, dia sekarang mulai kemana-mana, diundang di mana di Indonesia, di mana sebagai ibu. Dan ini pengalaman yang dialami ini yang membuat ibu-ibu, wanita-wanita dibangkitkan, didorong. Karena dia tahu itu masalah dan bagaimana dia pulih. Wanita-wanita, ibu-ibu, kalau kamu mengalami ini, jangan sekali-kali jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, jauh dari kawan-kawan seiman, jauh dari istri, dan jauh daripada kau punya suami. Oke?
Saya membagi pengalaman supaya kita paham hidup ini. Selagi kita hidup dalam dunia, kita akan mengalami bermacam-macam keadaan. Tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Kau di mana pergi, kerja di mana jauh kah, belajar di mana jauh, bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, pastikan Yesus tetap Yesus. Saya maju terus. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, perkataan yang ayat 6 tadi itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Maksudnya kata-kata ini adalah iman harus diterapkan, dipraktikkan, disimpan, dalam perkataan lain disimpan dalam hati, ya, diterapkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Iman, kepercayaan kita harus dibuktikan, ya, dilakukan dalam tindakan kita sehari-hari. Bukan sekadar perkataan. Boleh nampak, maksudnya nampak dalam kehidupan seharian kita. Betulkah kita ikut Tuhan, bertobat, mengasihi Tuhan? Nampak bagaimana kita, tingkah laku kita, pola pikir kita, cara kita berkata-kata. Kita lihat terus-terus. Hidup kudus dan berbuah, ya, nampak baik buah-buah dari tingkah laku kita, sifat kita, maupun buah hasil daripada pertobatan kita. Mungkin kita boleh kongsikan kepada orang lain kesaksian kita, ya, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan konsisten menghadapi cabaran. Konsisten maksudnya apalagi ya, supaya ibu-ibu boleh paham konsisten. Dia tetap kuat, tidak mudah goyang. Ada masalah sedikit, sudah. Tidak. Konsisten ini adalah apapun masalah, cabaran seperti yang saya kongsikan tadi, yang hidup dalam Tuhan itu tetap teguh. Dan puji Tuhan, istri saya karena mengalami Tuhan dalam hidupnya, waktu kami kongsi, dia berdiam. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman dia itu. Dia renung, dia bilang, walaupun dalam keadaan begitu, hati itu tetap takut Tuhan, hati itu tetap ingat Tuhan. Itu yang memampukan dia untuk mendengar apa yang saya kongsikan. Dan dia tidak jadi terbang di tempat lain. Waktu itu saya saja yang tahu, anak-anak tidak tahu tuh. Inilah rahasia suami istri. Saya kongsikan saja karena kami sudah menghadapi itu, mengalami itu. Istri saya mengalami. Mana tahulah nanti tidak pilih laki-laki ke perempuan akan tiba-tiba mengalami begini. Oh, mana si pelantung? Sudah, dia bilang, dia kasih tinggal bah suami, istri dia. Kenapa? Tidak tahu. Nah, itu sebabnya kalau lihat kes-kes yang membunuh sendiri, diri sendiri, itu dia itu. Jadi hati-hati. Ini akan datang apabila kita diserang masalah, misalnya sakit terus lalu kita minta berdoa, mungkin tidak sembuh-sembuh, pergi hospital tidak sembuh-sembuh. Ya. Ada bekas pemuda kita dulu. Siapa yang tahu itu sini? Ya. Lama deh itu, karena itu diperisik sampai dia dengar suara, kau tiada guna, sudah bagus kau bunuh diri. Mula-mula dia bertahan, tahu-tahu tidak dapat bertahan juga. Ya, sampai dia gantung diri. Sekali istri dia sadar, dia pikir pergi kencing. Kali ini kenapa tunggu-tunggu tiada sah. Kali dia tengok sudah bergantung di pokok rambutan. Inan kepandai inan. Nah, inan lina kepandai inan. Inan kepandai kali, kan? Nah, jadi apa ya sepitan lah. Jangan main-main ini. Hari ini banyak orang yang mengalami ini. Itu sebabnya kita perlu berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kalau tidak, sayang. Berapa lama sudah bertobat? Ikut Tuhan, sudah kita pergi kasih bersih selalu gereja. Susah-susah kita waktu ikut Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita buat kerja untuk Tuhan free, percuma, bukan karena gaji. Tiba-tiba tinggalkan Tuhan, kan? Sayang, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ikut Tuhan, orang caci maki kita, wah tetap haleluya, puji Tuhan. Tahu 5 tahun kemudian kasih tinggal Tuhan. Sayang ke tidak?
Sudah banyak harta, kita boleh bayangkan misalnya karena kumpul itu harta, sudah kira mau dekat setengah, sudah tiba-tiba tinggalkan Tuhan. Aduh, sayang sekali. Itulah sebabnya kita belajar seperti Paulus. Biarlah saya memula dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Oke. Nah, mana sudah tadi itu? Berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Maksudnya berakar, iman kita harus jadi stabil. Stabil maksudnya apapun cabaran, masalah tetap tenang. Ya, amin. Ya, jadi kita punya keluarga, kita doakan keluarga kita juga ini yang sudah dapat rumah kah? Di Sendotan ini. Bukan Sendotan, apa ini? 3 tayar. Ya, cabaran itu bingung juga itu. Bingung itu mau cari rumah. Kalau rumah ada pun sewa lagi tiap bulan bayar kan. Kalau dulu mana ada mau bayar, sekarang mau bayar. Saya tahu ini yang menyewa ini. Kami menyewa dari dulu sampai sekarang. Lain sewa, lain kita atur belanja makan. Kalau anak sekolah lagi, itu semua pikir. Ya. Mana sudah berakar, iman stabil, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah goyang, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah ahimali Tuhan. Oke? Kalau itu aku sembayang ngasih aku aduh, itu ya kayak ko alapku. Ini saya campur-campur bahasa bahasa sana Ibrani. Terus dibilang dibangun, maksudnya perkataan ayat tadi itu ada perkataan dibangun di atas dia, maksudnya ya pertumbuhan rohani terus menerus harus melalui firman. Kehidupan rohani kita hanya bertumbuh melalui Sekarang sudah sampai pasal 7 sudah itu kan. Yohanes 4. Saya mau kita baca Injil Yohanes setiap hari 1 pasal. Lama-lama kamu tahu juga itu nanti. Saya pikir kalau sudah kita habis Injil Yohanes itu, kalau dapat nanti kita boleh buat Bible study, saya akan mula ajar dari Injil Yohanes pasal 1 itu. Kita urai satu persatu supaya kita paham. Nah, Injil Yohanes ya, mari kita setia baca itu. Daripada makan tidur saja, tapi tidak ada baca-baca Alkitab, kan? Marilah baca. Itu maksudnya gereja-gereja lain pun ada buat tuh program baca Alkitab setiap hari 1 pasal. Ya. Kalau kita baca Matius lagi, itu kalau bulan 2 tiap 1 pasal 1 hari sama itu 28 bulan akhir 28 kan bulan 2 itu. Jadi kalau kita baca Injil Matius dari 1 hari, bulan 2 hari, bulan 3 hari, bulan sampai 28 selesai. Kan Matius itu 20 pasal sampai pasal 28. Oke, kita tambah lagi. Nah, dikatakan tadi yang keempat, bertambah teguh di dalam iman. Maksudnya, seperti telah diajarkan dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa maksudnya kata-kata itu? Konsisten. Ya, dalam iman dan ketaatan. Bersyukur menjadi indikator sebagai alat kehidupan yang berakar dan bertumbuh. Oke. Seterusnya, pengajaran utama kita lihat di sana. Iman bukan sekadar teori. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Iman bukan sekadar teori. Jadi apa itu? Kalau iman bukan sekadar teori, apa maksudnya? Kita lihat, menerima Kristus. Waktu kita menerima Kristus, waktu kita bertobat dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan, itu adalah keputusan akhir kita. Jadi berarti hidup di dalam Kristus setiap hari. Ya. Nah, dikatakan tidak boleh dipisahkan dari tindakan nyata dan keputusan hidup.
Apa maksudnya hidup ya dalam Kristus setiap hari? Maksudnya hati kita biarlah selalu bersyukur apapun dimanapun. Ingatlah Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dialah yang utama. Seterusnya kita lihat. Nah, pertumbuhan rohani memerlukan akar yang kuat. Kita lihat, boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Pertumbuhan rohani memerlukan akar yang kuat. Bagaimana akar rohani itu bertumbuh menjadi kuat? Yang pertama, membaca dan merenungkan firman. Itu sebabnya saya kirim yang kemarin dulu itu Yosua 1 ayat 8. Ya, jangan lupa memperkatakan ya, kitab ini renungkanlah siang dan malam supaya perjalananmu berhasil. Perjalanan maksudnya supaya waktu kita menghadapi masalah, tantangan, ya Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber sukacita kita, yang memampukan kita, memberi kita hikmat, beri kita kekuatan, supaya tidak mudah ya berpikir untuk bunuh diri. Nah, itu. Bagaimana bertumbuh memerlukan ya pertumbuhan rohani yang kuat, yaitu yang kedua, berdoa dan bersekutu dengan jemaat. Kita bersekutu bersama, kita berkumpul bersama. Itu sebabnya dalam surat Ibrani berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Sebab sewaktu kita ada persekutuan seperti ini, kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga, di mana kita supaya saling ya beribadah bersama, membagi pengalaman bersama, berdoa bersama-sama. Oke, yang seterusnya, bagaimana kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, berakar kuat, menghadapi cabaran sebagai sarana memperkuatkan iman. Cabaran yang kita hadapi, ya, kenapa saya ambil contoh tadi dalam perpindahan kita ini kan, pindah bangunan baru, supaya kita cepat tangkap macam maksudnya pengertian daripada ajaran firman Tuhan ini. Saya sentuh tentang padang gurun yang kita belajar minggu lalu. Ya, supaya sebab setiap kita ini, semua kita ini masing-masing ada pengalaman, masing-masing kita hadapi. Nah, contohnya si saudari N, ya dia saja yang tahu yang dia hadapi itu. Kan? Dan mungkin itu padang gurun dia. Tetapi padang gurun ini kita hadapi bersama. Itulah sebabnya dalam keluarga kita sebagai satu keluarga ini, mari kita saling merangkul, saling menolong antara satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak dapat tolong dari segi ekonomi, tapi kita boleh tolong dari segi emosi. Berikan dorongan, berikan kekuatan. Mari kita saling berdoa. Ada doa-doa yang saya kirim itu ada berubah sedikit tapi tidak berubah banyak. Kenapa? Sebab itu yang diperlukan oleh pelayanan kita. Ya, kita sebagai keluarga di sini. Sebabnya mari kita saling mendoakan. Boleh, adakah selama ini kita berdoa untuk keluarga-keluarga teman seiman kita ini supaya mereka kuat Tuhan? Ya, boleh kita mula berdoa antara sesama kita. Sebab waktu kita berdoa, kita dulu yang diberkati, terima doa itu. Sebelum yang kita doakan terima. Itu ada beberapa hamba Tuhan mengajar seperti itu, dan saya percaya. Oke? Tidak rugi untuk kita berdoa, karena waktu kita berdoa kita akan dikuatkan. Iman bukan sekadar teori. Menerima Kristus berarti hidup di dalam Kristus setiap hari, tidak boleh dipisahkan dari tindakan nyata dan keputusan hidup. Seterusnya, pertumbuhan rohani memerlukan akar yang kuat, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dan bersekutu dengan jemaat, menghadapi cabaran sebagai sarana memperkuatkan iman. Yang ketiga, hidup berakar menghasilkan hidup bersyukur. Ya, maksudnya kehidupan rohani yang bertumbuh, yang sudah kuat, semakin kuat di tengah badai pun. Maksudnya badai itu gambaran masalah, cabaran, dia tetap bersyukur. Brother Jasin, saya tahu kau panah, tapi mentolong dulu lah kita. Supaya tidak macam yang kan. Hidup berakar menghasilkan hidup bersyukur. Saudara, saya mau tanya, waktu
waktu kita ada masalah ekonomi, pernahkah bersyukur? Atau selalu hayya, hayya, hayya? Kan biasa begitu kan? Tiada cicak pun macam cicak, saudara. Kan? Selalu bersyukur. Itu bukti bahwa kita punya iman konsisten. Tidak bersandar, tidak melihat kepada keadaan, tapi melihat kepada Tuhan sumber pertolongan kita. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kau Raja atas alam semesta. Maksudnya Tuhan yang berkuasa atas segala apa yang ada di bumi ini. Dia sumber pertolongan kita. Alam tunduk waktu dia bilang tuh, Paulus Petrus bilang, Tuhan kami mati, kita akan mati ini. Kami yang kurang percaya, dia bilang dia bangun. Tenang. Dia tenangkan apa itu yang ombak, angin kencang itu. Berhenti. Itu maksudnya Yesus adalah Raja, penguasa, yang berkuasa untuk membuat tenang masalah cabaran yang kita hadapi. Boleh kita santai dalam ibadah ini, amin. Lingkupiku dengan menyanyikan ini. Di saat badai bergelora, ku akan bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Orang yang berakar tidak mudah tergoyangkan oleh tekanan ekonomi. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Kalau saya yang berakar, ya, orang yang berakar tidak mudah. 1, 2, 3. Orang yang berakar tidak mudah tergoyangkan oleh tekanan ekonomi, tekanan keluarga, atau tekanan sosial. Kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Rasa bersyukur. Rasa syukur mengubah perspektif dari keluhan menjadi iman semakin kuat. Pada saat Anda hari-hari yang lalu selalu mengeluh, haya, susah, haya, mati. Saya buat begitu supaya kita paham, bukan ini yang apa ini pastor, ini lain-lain. Bukan, saya mau supaya kita paham. Kan itu yang selalu terjadi dalam diri kita. Kalau hari-hari yang lalu kita bilang haya, susah, saya sudah doa, begitu juga saya setia sembahyang, begitu juga saya setia tolong gereja, tapi begitu juga kenapa tiada sampai sekarang? Kalau itu berlaku masalah cabaran yang kita hadapi, ubahlah sebagai orang yang berakar dalam Tuhan, dewasa. Kita akan berkata begini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab terakhir, kita lihat aplikasi kontekstual
aplikasi kontekstual untuk masa kini maksudnya apa yang harus kita lakukan hari-hari ini untuk berhadapan dengan hidup ini, situasi-situasi yang kita hadapi. Itu maksudnya aplikasi kontekstual. Kontekstual maksudnya dalam masa kita sekarang, yang kita alami sekarang, apa yang harus kita buat sebagai orang percaya. Pertama, hidup di tengah cabaran ekonomi dan sosial. Jangan biarkan masalah pekerjaan hari ini yang kita hadapi, yang kita alami, hidup di tengah cabaran ekonomi dan sosial, betul? Selalu tidak ada duit, selalu dalam kekurangan. Tapi waktu kita menghadapi ini, ya, untuk sediakan khotbah ini bukan senang kan? Jangan biarkan masalah pekerjaan atau financial memutus hubungan kita dengan Kristus. Walaupun kita menghadapi hidup di tengah cabaran ekonomi dan sosial, pastikan jangan lepaskan imanmu kepada Tuhan. Yang seterusnya, apa yang harus kita buat? Tetapi tetaplah berdoa. Serahkan masalah kita pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan bekerja dengan integriti. Kalau kita yang bekerja, bisnis kah, kerja kah, bekerjalah dengan integriti. Dalam arti kata yang jujur, jangan curi tulang. Sebenarnya kalau banyak orang Kristen tidak diberkati Tuhan karena tidak bekerja dengan jujur. Yusuf, walaupun Potifar, orang yang bengis, orang kafir, tidak percaya Tuhan. Tapi waktu dia jadi pekerja, dia bekerja dengan integriti, dengan jujur. Tuhan mengangkat dia, Tuhan berkati dia. Akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Jadi ini yang harus kita belajar, terapkan dalam kehidupan kita. Seterusnya, ada lagi? Ya. Nah, berakar di tengah pengaruh budaya. Apa yang harus kita buat hari ini? Berakar di tengah pengaruh budaya. Berakar di dalam Tuhan dengan iman kita, kepercayaan kita di tengah-tengah budaya hari ini yang boleh mempengaruhi kita. Tidak lama lagi bulan 5, tidak salah sebenarnya. Tapi kita lihat itu maksudnya budaya. Banyak orang yang masuk di dalam entertainment mula-mula dia pemimpin pujian, sungguh-sungguh. Tetapi setelah dia masuk dalam dunia entertainment, pertandingan-pertandingan dan dia menang, akhirnya dia turun. Dipengaruhi, diikat oleh itu. Betul gak? Banyak itu. Ya. Kalau di antara kita sini ada anak-anak muda yang mau masuk dalam entertainment, pertandingan ratu cantik, kalau memang rasa boleh, silakan, tidak ada masalah itu. Tapi waktu Anda menang, jadilah terang dan garam dunia. Kau tetap berakar di dalam Tuhan, jadi saksi dan berkata, saya menang bukan karena saya, tapi Tuhan. Semua adalah sumbernya Tuhan. Kalau saya dianggap layak sebagai orang yang cantik, semua adalah pemberian Tuhan. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan. Bukankah begitu yang bagus? Tapi sayang, ada yang orang masuk dalam dunia politik. Dia mula-mula orang percaya Tuhan, melayani Tuhan, ketua sebagai penginjil. Tapi sekali dia masuk dalam dunia politik, dia jadi YB, hilang. Kata-kata tentang Tuhan pun sudah tidak ada. Itu budaya. Bukan kebanyak sekarang yang anak-anak muda kasih apa saja. Budaya kita hari ini semakin besar pengaruhnya. Dunia entertainment, kalau kita lihat di Korea sekarang, banyak anak-anak muda yang tidak mau ke gereja. Mereka lebih kepada entertainment. Apabila mereka masuk, sebelum masuk pada pertandingan-pertandingan, muka yang tidak cantik, dia harus kasih PGD, kasih cantik. Itu sebabnya ada orang yang kasih jarum, dia kulitnya hitam, dia jarum supaya putih. Saya baca baru-baru 2 orang meninggal
Apa, kenapa meninggal? Ini masih muda, saya bilang. Ya, sekali saya baca, dia bilang minta suntik untuk mau minta putih. Sekarang macam-macam kan dunia. Hidung boleh kasih ubah, bibir boleh kasih tabal, ini boleh kasih. Saya mau supaya kita paham saya apa itu. Semua boleh. Dan sekarang mereka seolah-olah budaya-budaya ini mulai memperendahkan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang mendirikan kota Babel. Mari, dia bilang, kita dirikan. Yaitu bicara tentang kemampuan dan pengetahuan manusia. Melebihi Allah. Itu sebabnya Tuhan kasih, apa ini? Kasih kacau bahasa. Ada orang-orang yang cakap begini. Ada orang bilang minta kapak. Ya, kasih saya kapak. Tahu-tahu karena bahasa sudah berubah. Kapak dia minta, lain karena kasih. Akhirnya terus berserak. Pecah semua. Hari ini. Hati-hati anak muda. Budaya-budaya yang sekarang TikTok. Apalagi itu Instagram, Facebook, tidak salah. Semua bagus. Bagus kalau kita guna yang memang untuk yang kebaikan. Tapi sekarang baju. Orang sudah bagus-bagus baju begini. Sekarang dunia mereka ubah sampai yang macam tiada kain sudah dibilang. Betul gak? Ini budaya yang boleh mempengaruhi minda manusia. Jadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, harus apa? Berakar di tengah pengaruh budaya. Dalam arti kata yang lain, apapun budaya dunia ini yang coba memisongkan iman kita, ayo tetap berdiri. Seterusnya, dunia mengajar kesenangan. Hari ini, ya, dunia mengejar populariti dan kepuasan diri. Betul atau tidak? Keadaan hari ini? Betul? Itu maksudnya masa kini. Dunia, maksudnya dunia itu bicara tentang dunia yang ada. Dunia juga berbicara tentang setan. Dunia juga bicara tentang orang-orang penduduk bumi yang tinggal di dunia ini. Termasuk maksudnya saudara dan saya. Dunia manusia maksudnya mengejar kesenangan hari ini. Manusia lebih mengajar populariti. Manusia lebih mengajar kepuasan diri. Apakah itu ada dalam diri kita? Hari ini, kita lihat lagi. Kita dipanggil sebagai orang percaya harus tampil berbeza. Hidup tampil berbeza. Memiliki prinsip. Prinsip maksudnya kekokohan, keteguhan. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan jadi orang Kristen seperti hidup orang-orang dunia. Diatur oleh sistem dunia ini. Sistem budaya-budaya yang semakin hari ini semakin berubah. Semakin banyak ide-ide. Tidak salah itu entertainment. Tapi saya mau beri contoh saja. Bukan saya tolak itu. Bukan. Minta maaf kalau ada yang tengok sini live. Saya tidak tidak anti dengan entertainment, pertunjukan-pertunjukan. Dulu Ratu Cantik saja, betul? Sekarang timbul lagi pertandingan yang apa itu yang laki-laki apa sudah nama itu kalau itu? Yang untuk handsome itu dia bilang. Dulu tiada itu. Timbul lagi pertandingan pondan. Timbul lagi apa? Banyak. Dulu pakaian untuk ngadau yang bagus. Sekarang banyak modified karena itu bukan salah.
Tapi maksud saya perubahan zaman, perubahan budaya yang boleh mempengaruhi dan mengubah minda manusia. Sehingga pikiran manusia lebih fokus ke arah itu dan melupakan Tuhan. Ini sekarang pengaruh banyak. Hati-hati di jalan raya. Kau jogging, pung, mati. Banyak itu sekarang kan. Ada itu. Kalau kita lihat dia jogging, pung, mati. Di negara kita, di luar negara pun banyak. Tidak tahu sengaja atau tidak sengaja, itulah realiti hidup. Maksud saya, hati-hati kita hari ini menjaga iman kita. Dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di tempat sekolah kita, di mana saja pengaruh budaya hari ini boleh membuat kita terpisong iman kita. Seterusnya mungkin yang terakhir kayak ini. Bertumbuh melalui disiplin rohani. Bagaimana kita bertumbuh melalui disiplin rohani? Baca Alkitab setiap hari, mengikuti kelompok kecil seperti cell group, doa sepat atau kelas pemuritan, dan menjadi berkat dalam keluarga dan community. Mungkin habis surah? Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Bersyukur dalam setiap keadaan. Ini yang harus kita buat. 1, 2, 3. Syukur menolong kita melihat tangan Tuhan di balik setiap ujian. Mengubah hati yang kecewa menjadi hati yang percaya dan optimis. Optimis maksudnya, apa maksudnya optimis? Optimis adalah siap menerima atau menempatkan diri kita dalam keadaan apapun. Contoh yang saya kasih itu harian, janji jam 10 datang, tunggu, dia bukan datang jam 10, 11, 12, tapi dia masih optimis. Dia anggap itu mungkin ada masalah dia. Dia tetap sabar menunggu. Dia tidak mengeluh, dia tidak bilang apa punya orang ini, oh Allah, begitu kan? Tapi dia tetap bersyukur. Dia tahu, maksudnya siap menerima keadaan. Dia tahu menempatkan, memposisikan dirinya dalam situasi itu. Boleh paham? Posisikan diri dalam situasi itu. Dia dapat paham. Dia dapat menerima kelemahan, misalnya kalau dari segi yang lain, menerima kelemahan dan kelebihan seseorang itu. Itu optimis. Dan banyak lagi pengertian itu. Oke, dan seterusnya kita pergi kepada contoh ilustrasi apa maksudnya berakar itu. Kita lihat seterusnya. Bayangkan pohon yang tidak berakar kuat. Akhir sudah, angin kencang mudah menumpangkannya. Sama seperti iman yang tidak berakar dalam Kristus. Masalah hidup mudah membuat kita goyang. Tapi pohon yang berakar dalam tanah yang subur firman Tuhan itu harus kita makan setiap hari ya, terenung. Tetapi teguh meski badai datang. Badai itu angin kencang. Badai gambaran tentang masalah cabaran. Menghasilkan buah yang melimpah. Di tengah badai, di tengah cabaran, dia bukan lemah, tapi semakin kuat. Ya, begitu iman yang berakar dan bertumbuh dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada masalah kamu yang kemarin-kemarin, minggu lalu, cabaran-cabaran yang kamu hadapi, ada lagi kayak itu. Nah, kesimpulan, hidup Kristen sejati bukan hanya menerima Kristus, tetapi hidup setiap hari di dalamnya, di dalam Yesus, berharap kepadanya, berakar kuat, bertumbuh dalam iman, dan bersyukur dalam segala keadaan. Itu dia, penting sekali kita bertumbuh dalam Tuhan. Saya kirim ini nanti di mana ini? Pesan terakhir. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Jangan biarkan tekanan dunia atau ajaran palsu menggoyahkan imanmu. Bertumbuhlah dalam Kristus karena Dia cukup untuk semua keperluan rohanimu. Jadilah jemaat yang hidup nyata, berbuah dan bersyukur. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita izinkan Roh Kudus ya
cek kita punya kehidupan rohani. Cek, apa itu cek? Periksa. Koreksi, periksa hati kita masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Sementara kita nyanyi ini, mari kita merenung bagaimana aktiviti kehidupan rohani kita sepanjang minggu-minggu lalu. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, biar lahir dari hati kita hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana. Kau layak Mari kita serukan bersama, biar ini teriakan kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Semua ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita berdoa, doakan keluargamu, doakan diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bertanya, apakah saya sudah berakar di dalam Kristus dan bertumbuh dan dibangun di dalam Kristus? Selama ini waktu saya menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup ini, apakah saya selalu mengeluh karena keadaan-keadaan yang saya alami, atau saya tetap bersyukur memanggil nama Tuhan di dalam keadaan seperti itu, dan tetap percaya bahwa pertolongan kami, pertolonganku hanya Yesus Kristus.